Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya hormati? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan usia kepada kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya. Pernahkah suatu pagi setelah mandi, Anda merasa kepala ringan, jantung berdebar, atau tiba-tiba sulit berdiri tegak? Atau mungkin mendengar kabar tetangga yang jatuh di kamar mandi tanpa sebab yang jelas? Kalau iya, jangan dulu dianggap biasa. Saya teringat kisah Pak Sulaiman, pensiunan guru dari Bogor. Beliau selalu bangun pukul 5 pagi, langsung mandi air panas seperti rutinitas selama puluhan tahun. Tapi suatu pagi istrinya menemukan beliau terduduk lemas di lantai kamar mandi. Tangannya tak bisa digerakkan, bibirnya mencong. Ternyata beliau mengalami stroke ringan, bukan karena makanan atau tekanan darah tinggi, tapi karena satu kebiasaan kecil saat mandi pagi. Sebagai dokter yang selama 15 tahun mendampingi kesehatan lansia, saya belajar bahwa tubuh kita di usia 60 tahun ke atas sangat berbeda. Hal yang dulu biasa saja, kini bisa membawa risiko besar. Dalam video ini, saya akan membagikan 9 kebiasaan mandi yang selama ini kita anggap aman, padahal diam-diam bisa memicu stroke, serangan jantung, atau bahkan hilangnya kemandirian. Yuk kita simak dengan hati yang terbuka, karena bisa jadi informasi ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjaga amanah dari Allah, tubuh yang sehat hingga akhir hayat. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mandi pagi memang terasa menyegarkan. Sejak muda, kita terbiasa bangun pagi lalu langsung mandi sebagai simbol kedisiplinan dan kesegaran tubuh. Namun tahukah Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi sama. Secara medis, tubuh lansia mengalami perubahan besar dalam sistem peredaran darah, kekuatan jantung, dan kemampuan pembuluh darah untuk beradaptasi. Saat bangun tidur, tekanan darah masih rendah. Jantung belum bekerja optimal. Pembuluh darah belum siap menghadapi perubahan suhu mendadak, apalagi saat air panas atau dingin menyentuh kulit secara tiba-tiba. Di pagi hari, tubuh juga mengalami yang disebut morning surge, lonjakan hormon stres seperti kortisol yang secara alami menaikkan tekanan darah. Bila tidak hati-hati, kombinasi antara tekanan darah, naik mendadak suhu air yang ekstrim, dan posisi tubuh yang berubah cepat bisa memicu ketidakseimbangan serius pada otak dan jantung. Belum lagi, banyak lansia memiliki kondisi penyerta seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau gangguan irama jantung. Kebiasaan mandi yang dianggap sepele bisa menjadi pemicu tragedi stroke ringan, serangan jantung, atau bahkan pingsan mendadak di kamar mandi. Sebagai dokter, saya tidak melarang Bapak dan Ibu mandi pagi. Justru mandi sangat baik untuk kebersihan dan kenyamanan. Tapi cara dan waktunya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia. Insya Allah, di bagian selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu kebiasaan mandi yang perlu dihindari. Mari kita pelajari bersama demi menjaga kesehatan otak dan jantung kita di usia senja. 1. Mandi air panas langsung. Setelah bangun tidur, Bapak dan Ibu mandi air panas setelah bangun tidur memang terasa menenangkan. Apalagi jika badan pegal atau udara sedang dingin. Tapi justru inilah kebiasaan pertama yang sangat berisiko bagi kesehatan lansia. Saat baru bangun, tubuh masih dalam fase transisi. Tekanan darah rendah, jantung
belum sepenuhnya aktif. Jika langsung mandi air panas, pembuluh darah kulit akan melebar, tiba-tiba menyebabkan aliran darah ke otak menurun drastis. Akibatnya, lansia bisa merasa pusing lemas, bahkan pingsan. Saya pernah menangani Bu Kartini, 75 tahun. Beliau rutin mandi air panas tiap pagi. Hingga suatu hari, beliau terjatuh di kamar mandi bibir, mencong tangan kanan lemas, tanda stroke ringan. Solusi: setelah bangun, duduk dulu 2-3 menit, minum air putih, dan tunggu 15-20 menit sebelum mandi. Gunakan air hangat, bukan air terlalu panas. 2. Mandi air dingin secara mendadak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagian orang percaya bahwa mandi air dingin bisa menyegarkan tubuh dan memperkuat daya tahan. Hal ini mungkin benar untuk anak muda. Tapi, bagi lansia mandi air dingin secara mendadak justru sangat berbahaya. Ketika air dingin menyentuh tubuh, secara tiba-tiba pembuluh darah menyempit sebagai respons alami. Pada tubuh muda ini bisa ditoleransi. Tapi, pada lansia, dengan pembuluh darah yang kaku dan jantung yang lemah, reaksi ini dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah dan detak jantung tidak beraturan. Saya pernah merawat Pak Hadi 78 tahun. Beliau semangat mandi air dingin tiap pagi hingga suatu hari beliau pingsan dan didiagnosis mengalami serangan jantung ringan serta stroke. Solusi: jika tetap ingin mandi air dingin, basahi kaki dan tangan lebih dulu. Jangan langsung mengguyur seluruh tubuh. Dan sebaiknya pilih air hangat, suam-suam kuku. 3. Mandi terlalu pagi. Sebelum sarapan Bapak dan Ibu mandi pukul 5 pagi sering dianggap tanda kedisiplinan. Tapi di usia senja kebiasaan ini justru bisa membawa risiko besar, apalagi bila dilakukan dalam kondisi perut kosong. Secara alami, pagi hari adalah waktu terjadinya morning surge, lonjakan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah naik. Jika tubuh belum mendapatkan cairan atau makanan, lalu langsung mandi dengan air panas atau dingin, aliran darah bisa terganggu dan otak kekurangan suplai oksigen. Saya teringat Ibu Ratna, 80 tahun. Beliau rutin mandi sebelum subuh tanpa sarapan. Suatu pagi, setelah mandi, beliau tiba-tiba bicara pelo dan tangan kanannya lemas. Hasil pemeriksaan menunjukkan stroke ringan akibat mandi terlalu pagi tanpa persiapan. Solusi: setelah bangun minum air putih, makan ringan seperti biskuit atau pisang. Baru mandi sekitar pukul 7-8 pagi agar tubuh lebih siap. 4. Lantai licin tanpa pegangan di kamar mandi. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kamar mandi yang licin dan tanpa pegangan adalah musuh dalam diam bagi para lansia. Di usia senja, keseimbangan tubuh sudah tidak sebaik dulu. Otot kaki melemah, refleks melambat, dan tekanan darah sering tidak stabil setelah bangun tidur. Satu langkah kecil di lantai licin bisa menjadi awal tragedi. Saya teringat Pak Hasan, 82 tahun yang tinggal sendiri. Suatu pagi, beliau tergelincir di kamar mandi karena tidak ada pegangan. 2 jam kemudian, baru ditemukan tetangganya beliau mengalami stroke ringan dan patah tulang pinggul. Solusi: pasang pegangan handrail minimal 2 titik di dalam kamar mandi. Gunakan sandal anti-slip karpet khusus kamar mandi dan bila perlu kursi mandi. Jangan anggap remeh karena kemandirian bisa hilang hanya karena satu kali jatuh. 5. Kamar mandi pengap tanpa ventilasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mandi di kamar mandi yang tertutup rapat tanpa ventilasi mungkin terasa nyaman. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu uap air panas yang menumpuk bisa membuat kadar oksigen menurun drastis?
apalagi jika kamar mandi kecil pintu dan jendela ditutup dan exhaust fan tidak menyala. Dalam beberapa menit, tubuh mulai kekurangan oksigen, gejalanya bisa berupa pusing napas sesak dan kebingungan. Saya pernah menangani Ibu Sri, 74 tahun, dari Bekasi. Beliau sering merasa pusing setiap selesai mandi. Setelah diperiksa, ternyata kamar mandinya sangat pengap dan tak berventilasi. Suatu pagi, beliau pingsan dan harus dibawa ke UGD. Solusi: pastikan ada ventilasi atau exhaust fan. Jangan mandi terlalu lama, maksimal 10 menit. Biarkan pintu sedikit terbuka agar udara mengalir. Ingat, otak kita butuh oksigen setiap detik. 6. Mandi langsung. Setelah makan Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Kebiasaan ini sangat umum di kalangan kita. Setelah sarapan langsung mandi agar badan terasa segar dan siap beraktivitas. Tapi, untuk lansia ini bisa menjadi pemicu bahaya tersembunyi. Saat makan tubuh, mengalihkan aliran darah ke sistem pencernaan. Proses ini disebut redistribusi darah. Jika setelah itu Bapak dan Ibu langsung mandi, apalagi dengan air hangat, pembuluh darah kulit akan melebar. Akibatnya, aliran darah ke otak bisa menurun drastis. Hal ini bisa menyebabkan pusing, tekanan darah drop mendadak, bahkan stroke ringan. Saya teringat Bu Mariani, 77 tahun, dari Surabaya. Setelah sarapan oatmeal, beliau langsung mandi. Suaminya mendengar suara jatuh di kamar mandi. Ternyata beliau pingsan dan sempat tak sadarkan diri. Diagnosisnya TIA stroke ringan. Solusi: setelah makan, tunggu 30-45 menit sebelum mandi. Gunakan waktu itu untuk duduk santai, minum air putih, atau berzikir. Jangan langsung berdiri lama atau mandi ketika perut masih sibuk mencerna. 7. Berdiri. Terlalu lama di kamar mandi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mungkin sebagian dari kita berpikir, saya masih kuat berdiri, tidak perlu kursi mandi. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu berdiri terlalu lama di kamar mandi, terutama saat mandi air hangat, bisa menjadi penyebab pingsan mendadak. Di usia lanjut, otot kaki kita melemah dan tidak mampu lagi memompa darah ke jantung seefisien dulu. Ketika kita berdiri diam terlalu lama, terutama dalam air hangat, yang membuat pembuluh darah melebar, darah akan cenderung menggenang di kaki bagian bawah. Akibatnya, aliran darah ke otak menurun drastis. Gejala yang mungkin muncul antara lain pusing, pandangan kabur, kepala ringan, bahkan hilang kesadaran. Lebih serius lagi, darah yang menggenang dapat membentuk gumpalan trombus yang jika terlepas bisa menyumbat aliran ke otak, dan inilah pemicu stroke. Saya teringat Pak Yono, 79 tahun, dari Pontianak. Beliau mandi berdiri selama 20 menit setiap pagi. Suatu hari, tanpa gejala sebelumnya, beliau pingsan di kamar mandi. Setelah diperiksa, beliau mengalami stroke ringan akibat penggumpalan darah di kaki. Solusi: gunakan kursi mandi jika mandi lebih dari 5-7 menit. Jangan gengsi, ini bukan soal usia, tapi soal keselamatan. Jika tetap ingin berdiri, bergeraklah perlahan, jangan diam di satu posisi. Dan pastikan selalu ada pegangan di dekat Anda. Kebiasaan 8. Gerakan mendadak. Saat mandi Bapak dan Ibu yang saya hormati karena Allah. Pernahkah Bapak atau Ibu terpeleset atau hampir jatuh di kamar mandi hanya karena berbalik tubuh terlalu cepat, atau baru saja selesai menyiram kepala langsung berdiri dari posisi jongkok tanpa berpikir 2 kali? Kebiasaan kecil ini yang mungkin terlihat sepele ternyata sangat berbahaya, khususnya bagi lansia. Saat mandi tubuh, kita sedang berada dalam kondisi relaksasi dan tekanan darah cenderung turun. Bila kita melakukan gerakan mendadak, misalnya menunduk terlalu cepat, berbalik dengan cepat,
atau berdiri tiba-tiba dari posisi duduk, maka aliran darah ke otak bisa terganggu sejenak. Akibatnya, lansia bisa mengalami pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan pingsan seketika. Saya teringat satu kasus pasien saya, Bu Mariani, usia 71 tahun. Beliau terbiasa mandi sambil jongkok, lalu berdiri cepat untuk mengambil gayung. Suatu pagi, beliau tiba-tiba limbung dan jatuh kepalanya membentur keramik. Alhamdulillah masih bisa tertolong, tapi beliau trauma mandi sendiri sejak itu. Maka dari itu, nasihat saya, lakukan semua gerakan secara perlahan dan sadar saat mandi. Bila perlu pasang pegangan tangan grab bar di kamar mandi. Jangan sungkan minta bantuan keluarga untuk menemani mandi, terutama jika Bapak Ibu sudah pernah terjatuh sebelumnya. Ingatlah, menjaga tubuh adalah bagian dari amanah Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Maka, mari kita rawatnya dengan penuh kehati-hatian, termasuk saat mandi. Kebiasaan 9. Mandi setelah minum obat tertentu. Bapak dan Ibu yang saya cintai, karena Allah tahukah, Bapak dan Ibu, bahwa ada beberapa jenis obat yang dapat menyebabkan tekanan darah menurun atau tubuh menjadi lemas sesaat setelah diminum. Misalnya, obat antihipertensi, obat tidur, atau obat penenang ringan. Jika setelah minum obat-obatan ini, kita langsung mandi, terutama dengan air dingin atau saat tubuh belum siap, maka risiko pusing gemetar, bahkan jatuh bisa meningkat drastis. Saya pernah merawat Pak Rusdi, 69 tahun, yang terbiasa minum obat tekanan darah tinggi setiap pagi. Suatu hari, ia langsung masuk kamar mandi setelah minum obat. Baru beberapa menit, beliau merasa berkunang-kunang dan hampir jatuh di bawah pancuran. Nasihat saya, beri jeda 30-60 menit setelah minum obat tertentu sebelum mandi. Dengarkan tubuh Anda. Jika masih terasa lemas, sebaiknya tunda mandi dan beristirahat dulu. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Menjaga keselamatan saat mandi bukan hanya soal fisik, tapi juga bentuk syukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dari 9 kebiasaan mandi yang telah kita bahas, mulai dari mandi dini hari air, terlalu dingin, hingga gerakan mendadak dan mandi setelah minum obat, semua memiliki satu benang merah. Kebiasaan kecil bisa berdampak besar terhadap kesehatan lansia. Sebagai dokter yang telah merawat ribuan lansia selama 15 tahun terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa keselamatan di kamar mandi adalah prioritas utama. Jangan anggap remeh rasa pusing, menggigil, atau jantung berdebar setelah mandi. Dengarkan sinyal tubuh. Jagalah tubuh ini sebaik mungkin, karena sehat adalah amanah dari Allah dan menjaga diri adalah bagian dari ibadah. Semoga Allah selalu melindungi langkah Bapak dan Ibu setiap hari, termasuk saat mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bisa jadi satu klik dari Bapak Ibu hari ini menjadi sebab keselamatan seseorang dari bahaya di kamar mandi. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar kebiasaan mana yang pernah Anda alami dan apa langkah kecil yang ingin Anda ubah mulai besok pagi. Saya akan baca satu persatu insya Allah. Mari saling mendoakan agar usia kita senja dalam keadaan sehat damai dan selalu dalam ridha Allah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.